Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang. Hari ini Ahad 23 Juli 2023 Masehi atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Nazaruddin SPDI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Hasan Usman LC Al-Hafiz dengan pembahasan kitab tafsir Ma'alim Mutanzil karya Imam Al-Baghawi. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah disediakan. Dan kami mohon kepada para jamaah untuk mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dabbir samawati wal ardh waj'alni min salihin ahliha sawu sifufakum fa inna tasawwufu min tamamis salah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم اجرنا من النار 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 السالمين اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يوم السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة نار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يبين عبده ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعزيز سلطانك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير ومن أهل العلم والتقوى والاستقامة ومن أهل القرآن الكريم اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة اللهم تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن الرحيم الحمد يا رحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة بكرب الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bi anwaril Qur'an. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadinil Mustafa sayyidil aqwan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dan seluruh para jamaah Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo, yang mudah-mudahan kebersamaan kita, kehadiran kita mendapatkan cucuran pandangan rahmat serta limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama mari selalu kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada siang hari ini kembali memperkumpulkan kita, memberikan kepada kita nikmat, kesehatan, kesempatan, serta taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa bersama-sama hadir di pengajian rutin kita mengkaji ilmu tafsir Al-Quran dari kitab Ma'alimut Tanzil karya Al-Imam Al-Baghawi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah sebagai amal ibadah yang kelak kita akan petik buah dan hasilnya saat kita berjumpa dengan Allah di negeri akhirat kelak, dan ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin menambahkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan kita dalam mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya, sehingga kita harapkan keridhaan Allah di dunia dan keridhaan Allah di negeri akhirat yang dilambangkan dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan kajian kita dari pembacaan tafsir yang kita sudah sampai pada surat Ali Imran ayat 195. Ayat ini mempunyai keterkaitan, ketersambungan dengan ayat sebelumnya, masih menerangkan tentang ulul albab, orang yang sejatinya mempunyai kecerdasan, yang sudah kita jelaskan dari ayat-ayat yang lalu bahwa ulul albab mereka artinya orang yang cerdas, yang bisa menggunakan akal, yang merupakan alat yang berharga Allah berikan kepada setiap kita sebagai manusia untuk benar-benar memahami bahwa di dalam kehidupan dunia, di dalam alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya, baik itu penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ataukah itu adalah apa yang setiap kita lihat dari ciptaan-ciptaan Allah, yang keseluruhnya memberikan pengertian, pemahaman kepada kita bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha mampu, Allah yang maha memiliki segala kesempurnaan. Sehingga kita paham, dengan ini kita benar-benar menumpuhkan segala harapan, segala permintaan hanya kepada Allah, tidak dengan selainnya.
Yang kemudian ulul albab, orang yang cerdas, adalah mereka yang juga selalu berdoa kepada Allah, dan doa mereka adalah doa yang berkualitas. Tentunya ketika mereka pahami tujuan hidup bukan untuk kesenangan dunia, bukan untuk hanya mengumpulkan materi, tidak lain adalah apa yang Allah berikan berupa nikmat di dunia untuk kita menjadi hamba Allah seutuhnya, mencari kebahagiaan di negeri yang sejati, yang tidak lain adalah negeri akhirat, kehidupan kita setelah kita meninggal dunia. Ulul albab paham bahwa di akhirat hanya ada dua golongan, imma fil jannah wa imma fis sa'ir. Allah kabarkan dalam Al-Quran, kalau tidak seorang akan dimasukkan ke dalam surga, maka akan diletakkan di dalam api neraka. Maka orang yang cerdas, mereka minta kepada Allah agar dihindarkan dari api neraka, yaitu dengan meminta ampun dari segala dosa yang pernah dilakukan, meminta ditutupi, dileburkan segala kesalahan yang pernah dicatat, dan juga minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, yang tidak lain meninggalnya bersama orang-orang yang baik. Inilah firman Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian mereka meminta kepada Allah surga, dikarenakan surga merupakan lambang keridhaan Allah, kecintaan Allah kepada seorang hamba. Maka dengan pemahaman pengagungan di dalam dirinya kepada Allah, maka dari itu mereka bisa khusyuk di dalam meminta. Mereka betul-betul sepenuh hati ketika mereka berdoa kepada Allah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat yang kita akan baca tafsirnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah mengabulkan, mengistijabah bagi mereka. Apa yang diistajabah, apa yang dijadikan mustajab, tidak lain adalah doa-doa mereka. Bahkan ayat ini kalau kita lihat lebih seksama, Allah mulai dengan huruf fa. Huruf fa ini kalau dalam ilmu nahwu namanya fa litta'gib, artinya secara langsung. Ketika Allah nyatakan fastajaba lahum, maka langsung tanpa ada jeda. Ketika mereka minta, Allah kasih. Maka dari itu diawali dengan huruf fa. Kemudian Allah juga memakai kata istajaba lahum, istajab, yang para ulama tafsir menyatakan beda dengan ajab. Walaupun artinya sama, mengijabah, mengabulkan, ajabah atau istajabah, tapi perbedaan dari segi makna. Ketika kalimat ajabah ditambah dengan alif, sin dan ta menjadi istajabah, ini artinya Allah menerima, Allah mengabulkan dengan landasan senang, dengan landasan cinta, dengan landasan kasih sayang. Beda kalau ada seorang seperti yang Allah firmankan di dalam ayat yang lain, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, memakai kata ajaba, ujibu. Tapi ketika dikatakan fastajaba lahum, maka aku mengabulkan, tetapi mengabulkan di sini landasannya kasih sayangku, cintaku dan rahmatku kepada hamba tersebut yang tidak lain adalah ulul albab. Istajaba lahum, maka ditambah huruf fa, fastajaba lahum. Kemudian menandakan Allah itu senang dengan permintaan ulul albab, orang-orang yang punya pengagungan
di dalam hati mereka kepada Allah. Ketika mereka minta, Allah langsung kabulkan dan mengabulkan dengan rasa senang. Maka Allah juga memperinci. Jadi beda ketika Allah menyebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an, hanya sebatas itu. Aku akan mengabulkan setiap orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Tidak diperinci oleh Allah. Artinya setiap orang berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Tapi pengabulannya tidak seperti apa yang Allah kabulkan kepada ulul albab, orang yang punya pengagungan. Allah perinci apa yang mereka minta dan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas di dalam ayat ini Allah katakan, anni la udhi'u amala amilin minkum. Aku berikan, aku kabulkan bagi mereka doa-doa mereka, bahwasanya aku la udhi'u amala amilin minkum, tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal dari kalian, min dzakarin au unsa, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Artinya nanti diperinci oleh Allah, mereka akan dikasih surga, mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan lain sebagainya. Ini bisa diilustrasikan dalam kehidupan kita. Misal ada seorang yang minta dengan kita kasih, tetapi kita juga sambil memberikan kepada dia kalimat kata-kata yang menyenangkan dia. Masya Allah, ini apa yang kau inginkan, di mana kau pulang, apa yang kau amalkan, nanti kesini lagi, terus diajak bicara. Artinya kita ketika mengajak orang tersebut bicara dengan panjang, setelah memberi kepada kita ini cinta, peduli dengan dia. Beda kalau orang yang memang di hati kita tidak ada kecintaan kepada dia, tidak ada kepedulian. Ketika dia minta, mungkin kita kasih, tetapi sudah dikasih, selesai. Tapi ketika orang yang kita cintai, kita ajak bicara, kita nyamankan hatinya, kita ajak ngobrol dan lain sebagainya. Nah, ini ilustrasi dari apa yang kita baca. Allah memperinci setelah Allah mengatakan Allah kabulkan bagi mereka apa yang mereka minta, kemudian aku tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara mereka. Siapa mereka di sini? Tidak lain adalah ulul albab, orang yang punya kecerdasan dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang kita lihat dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang mempunyai hati yang penuh dengan rasa keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, saya waktu tahun 2015 masih berada di Yaman dalam studi saya di kota Tarim. Itu saya ada teman dari kota Banjarmasin. Dia dikabarkan dari keluarganya di Indonesia bahwa punya banyak permasalahan. Punya banyak permasalahan baik ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, sehingga dia tidak nyaman. Ingin sekali hatinya ingin pulang, biar bisa bantu keluarganya yang ada di Indonesia. Tetapi sebagian teman mencoba membujuknya untuk tetap bertahan di negeri Hadramut untuk terus belajar. Kemudian bagaimana dengan permasalahan saya? Maka beberapa teman menganjurkan untuk minta doa. Minta doa dengan guru kami, yaitu Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita tahu bahwa beliau luar biasa. Bagaimana pengagungan beliau kepada Allah, bagaimana pengagungannya terhadap Nabi Muhammad, cinta kepada Allah dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau minta kepada saya untuk menuliskan muqaddimah, pendahuluan dari surat yang akan dikirimkan kepada guru kami. Kemudian walaupun surat ini tidak dibalas oleh Habib Umar, sekedar diberikan saja kepada beliau, kemudian beliau letakkan di kantong beliau. Pagi baru dikasihkan surat sebagai permintaan doa agar masalah yang dialami oleh keluarganya dihilangkan oleh Allah.
malam sudah ada telepon atau sudah ada kabar dari Indonesia bahwa seluruh masalah yang dialami oleh keluarganya sudah hilang dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mempunyai kenalan, mempunyai kedekatan dengan para kiai, para ustadz, para yang kita yakini bahwa dia mempunyai hubungan khusus dengan Allah, jangan disia-siakan. Minta doa, walaupun dia secara zahir langsung tidak menjawab, tidak membalas, apalagi zaman sekarang lebih mudah melalui WA, melalui media sosial, maka pastikan kita husnudzon dengan mereka, akan mereka baca dan mereka akan sisipkan nama kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa mereka. Ini luar biasa. Pagi dikasihkan doanya, malam langsung mendapatkan kabar yang baik dari keluarga di Indonesia. Ini artinya apa? Contoh kecil dari firman Allah, fastajaba lahum. Karena apa? Di antara mereka para waliullah, para orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah, tidak ada sekat. Benar apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, wala in sa'alani la u'idannahu. Kalau mereka minta, wala in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau mereka minta, aku akan langsung kasih. Pasti lah, dengan kata lam taukid, pasti aku akan kasih. Wala in ista'adzabi, kalau mereka minta perlindungan, la u'idannahu, aku akan berikan kepada mereka perlindungan. Jadi ini luar biasa. Maka ini juga menjadi motivasi bagi kita. Jikalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, belajar dari sekarang untuk punya pengagungan terhadap apa yang diagungkan oleh Allah. Terkhusus kita juga dahulukan Allah dari segala sesuatu. Artinya dahulukan kepentingan Allah. Sederhananya kita mulai dari yang wajib. Apa yang Allah wajibkan berupa sholat, kita benar-benar agungkan. Kerjakan dengan sempurna. Apapun kesibukan dunia, tunda jikalau harus berbenturan dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya sholat tidak diawali dengan bismillah. Sholat kita tidak diawali dengan alhamdulillah, tidak diawali dengan sholawat. Tetapi yang Allah perintahkan, Allah jadikan syariat dengan takbiratul ihram. Takbir, kalimat Allahu Akbar. Ini hikmahnya. Setelah takbiratul ihram, yang siapa saja sholat masuk dalam sholat tidak diawali dengan takbiratul ihram tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram termasuk rukun. Bahkan definisi sholat itu sendiri adalah aqwal wa af'al, perkataan dan perbuatan, muftataha bi takbir wa mukhtatama bis salam. Yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Sholat apapun, baik itu sholat yang secara utuh atau sholat yang memang secara maknanya, seperti sholat jenazah, tidak ada ruku tapi tetap diawali dengan takbir, diawali dengan takbir. Begitu juga dengan sujud tilawah. Jikalau kita lagi ngaji menemui sujud tilawah, jangan langsung sujud, takbir dulu, niat sujud tilawah, Allahu Akbar, langsung kita sujud. Ini Allah mengajarkan kepada kita dengan kata takbir Allahu Akbar, bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus dipahami dengan hati. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, kita keluarkan setiap pengagungan kepada selain Allah dari hati kita. Sehingga orang yang semacam ini mudah untuk khusyuk. Orang yang paham dengan kalimat takbir, ringan untuk dia menghadirkan hati. Kenapa? Karena sudah diterapi. Belum lagi setelahnya kita dianjurkan oleh Nabi untuk membaca surat iftitah, Allahu Akbar kabira. Diulang lagi, alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah ini jadi sekalian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi tumbuhkan pengagungan kepada Allah dan buktikan, terjemahkan pengagungan tersebut dengan perbuatan kita. Maka niscaya kita tergolong ulul albab dan kita setiap berdoa akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah katakan
aku ini tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Ini dikatakan oleh Al-Imam Baghawi bahwa seperti yang dikutip dari pakar tafsir yang bernama Al-Imam Mujahid, qalat Ummu Salamah, istri Nabi yang bernama Ummu Salamah itu bilang kepada beliau, ya Rasulullah, inni asma'ullah yadhkurur rijal fil hijrah wala yadhkurun nisa. Aku mendengar Allah di dalam Al-Quran itu tidak hanya menyebutkan laki-laki di dalam hijrah, tetapi tidak menyebutkan perempuan. Maka dijawablah oleh Allah, inilah udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku ini tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya sama, baik kalian laki-laki atau kalian perempuan, ketika kalian beramal, amalnya baik, akan langsung diberikan balasan, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaan. Tetapi jangan sampai gagal paham. Sebagian orang mengartikan ayat ini dengan gagal paham. Bagaimana gagal paham? Tanpa didasari membaca bagaimana pendapat ulama tafsir. Mereka menyatakan, oh dari ayat sini saja disamakan antara laki-laki sama perempuan. Mulai nanti muncul pemikiran, pemahaman, berarti dalam ibadah juga sama antara laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan boleh jadi imam untuk laki-laki. Nah, ini gagal paham orang seperti ini. Di dalam ayat ini arti daripada sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu di dalam din. Din ini adalah balasan. Di dalam balasan Allah kepada setiap orang yang beramal, tidak dilihat baik dia laki-laki maupun perempuan. Atau juga dinyatakan sama antara laki-laki dan perempuan di dalam nusrah. Nusrah ini dalam pertolongan Allah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, maka akan ditolong, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga di dalam walah, di dalam cintanya Allah. Jadi siapa yang mendekatkan diri, cinta sama Allah, Allah pun akan balas cinta kepadanya. Ini bukan di dalam kepemimpinan. Kalau dalam kepemimpinan, di dalam ayat yang lain disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alar nisa, laki-laki yang diberikan kelebihan berupa kekuatan oleh Allah dibandingkan perempuan. Dan adanya pengunggulan laki-laki bukan untuk menghinakan perempuan, malah memuliakan perempuan itu sendiri. Karena laki-laki dia jadikan pemimpin untuk mengayomi, melindungi, yang kemudian setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Perempuan tidak dia minta apa yang dikerjakan oleh suaminya, tidak diminta oleh Allah pertanggungjawab ketika apapun yang dilakukan oleh suaminya. Bahkan Islam ini datang, jangan sampai kita gagal paham, bukan untuk menghinakan perempuan, adanya pengunggulan laki-laki, tetapi benar-benar memuliakan. Kita membaca di sejarah bagaimana keadaan jahiliyah, perempuan ditindas, bahkan boleh diwariskan. Pada zaman jahili, dalam artian misal ada suami yang mempunyai beberapa istri, 4 istri misalnya, meninggal suami itu, anak dari suami boleh mewarisi istri ayahnya. Ini dalam jahiliyah. Kemudian datang Islam mengharamkan. Yang kemudian perempuan, setiap apapun statusnya Allah angkat tinggi derajatnya. Bahkan kalau dia menjadi seorang ibu, surga di bawah telapak kaki ibu. Sekiranya seorang anak tidak taat, maka dia durhaka, tidak mungkin dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kalau dia seorang anak, maka ayahnya mendapatkan keberkahan dari anaknya. Kemuliaan terhadap perempuan, siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, kata Nabi, dia didik baik, dia nafkahkan dengan baik, maka jaminan dari Nabi masuk surga.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau 2 aku punya, walaupun 2 masuk surga juga. Berkata para ulama hadis, seorang sahabat mengatakan yang meriwayatkan hadis ini, jikalau aku sebutkan kepada Nabi aku punya anak 1, apakah bisa dapat keutamaan? Pasti akan dikatakan oleh Nabi, na'am, iya, akan dapat juga. Artinya apa? Apa yang disebutkan oleh Nabi ini merupakan kemuliaan kepada perempuan seketika seorang anak perempuan tersebut statusnya. Bahkan kalau dia adalah seorang istri, perempuan itu seorang istri, mudah untuk masuk surga. Kata Nabi, idza shalatil mar'atu khamsaha, apabila perempuan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, dikatakan kepadanya oleh malaikat, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Jadi Islam bukan menghinakan, bukan merendahkan, tapi bahkan mengangkat setinggi-tingginya harkat martabat para perempuan. Maka dari itu disinilah adalah pensyariatan menutup aurat berbeda dengan kita. Auratnya seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i ada juga yang berpendapat seluruh tubuh tanpa terkecuali bagi yang menganggap bahwa cadar itu hukumnya wajib. Jadi apa tujuannya? Seperti permata. Permata tidak seluruh orang diperkenankan untuk melihat, untuk memegang, untuk menyentuhnya. Hanya mereka yang khusus membeli, hanya mereka yang khusus ingin menikahi baru boleh untuk melihat, yang kemudian menyentuh perempuan tersebut dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu pernikahan. Inilah udhi'u amala amilin minkum. Makanya perempuan masih tetap diperbolehkan menjadi imam, tapi untuk perempuan yang lain. Adapun kalau dia untuk menjadi imam bagi laki-laki, maka tidak diperkenankan dan tidak sah. Apalagi jangankan laki-laki, untuk banci lagi tidak sah. Untuk banci tidak sah di dalam kitab Safinatun Najah. Tapi kalau untuk sesama perempuan diperbolehkan dan sah dan sangat dianjurkan. Maka setelah ini Allah Subhanahu wa taala juga katakan ba'dukum min ba', sebagian kalian dari sebagian yang lain. Artinya kalian itu sama. Dari Nabi Adam dan dari Siti Hawa. Kemudian Allah katakan falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, dikeluarkan dari rumah-rumahnya, wa udhu fi sabili, disakiti di dalam jalanku, karena taat kepadaku kalian disakiti, wa qatalu wa qutilu, dan mereka berperang dan diperangi, dibunuh. Lau kafiranna anhum sayyi'atin, untuk ulul albab tadi, aku pasti akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dari mereka, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan aku akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, thawaban min indillah, sebagai balasan dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebaik-baik balasan. Jadi ini adalah perincian dari Allah untuk istiqnas, menenangkan para ulul albab bahwa benar-benar Allah itu cinta kepada mereka, Allah mengagungkan mereka, memuliakan mereka, dengan bukti bahwa ketika mereka minta langsung to the point Allah berikan kepada mereka, dan Allah hapuskan segala dosa, Allah masukkan mereka ke dalam surga yang ini merupakan thawaban min indillah, adalah balasan dari Allah, yang mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sekalian untuk mempunyai dan selalu berupaya bersifat seperti ulul albab. Kita belajar saat kita dimanapun dan apapun posisi kita, maka saat itu kita belajar untuk menjadi hamba Allah dalam posisi kita. Kita menjadi suami, maka menjadi suami sebagai hamba Allah. Menjadi istri, para kaum perempuan menjadi istri sebagai hamba Allah. Menjadi anak yang menjadi hamba Allah dalam posisi sebagai anaknya.
menjadi masyarakat, menjadi jamaah, menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, apapun status kita, ketika kita dasari kita ini adalah hamba Allah yang setiap apa yang kita kerjakan dilandasi menuntut keridhaan Allah, mencari kecintaan dari Allah, maka seluruhnya akan mendapatkan kelancaran dan ringan untuk kita kerjakan, dan insya Allah balasan dari Allah akan diberikan kepada kita, tidak sedikit pun yang akan dihilangkan, dihapuskan, disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini menjadikan motivasi bagi kita untuk selalu dan selalu meningkatkan kualitas pengagungan kita kepada Allah dan bisa menghiasi setiap apa yang kita kerjakan atas dasar pengagungan kepadanya, dan kita memohon apa yang kita sudah ditanamkan daripada taufik dan pengagungan dipelihara oleh Allah sampai akhir hayat kita, selalu istiqomah dan sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dengan keberkahan majlis ini kita bermohon kepada Allah, siapapun yang mempunyai dosa maka Allah ampuni segala dosanya. Dengan keberkahan majlis ini yang mempunyai aib ditutup segala aibnya, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doanya. Kita minta kepada Allah diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan Rasul, dan ketika ajal datang kepada kita, malaikat maut menjemput nyawa kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Terkhusus juga di tahun baru 1445 Hijriah, kita bermohon kepada Allah apa yang sudah kita lewati dari tahun yang lalu berupa perbuatan dosa, perbuatan khilaf, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, seluruhnya dihapuskan oleh Allah, dan apa yang berupa perbuatan taat diterima di sisi Allah dengan sebaik-baik penerimaan, dan apa yang akan kita temui dari tahun yang baru dan sisa umur kita diberikan taufik untuk bisa benar-benar kita manfaatkan dalam mempersembahkan ibadah terbaik kepadanya, sehingga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, kembali Allah kumpulkan kita di negeri akhirat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina al qarib, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.